bahwa apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena mereka juga menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup. Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka di dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian, sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama ada dua perkara, dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf para ulama. Tapi selain doa dan sedekah, ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama doa. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk mensolatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal bardi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas sawbal abyadu minad dannas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal kubri wa azabin nar. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dibaca pada rakaat ketiga sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu diawali dengan Al-Fatihah pada takbir pertama, kemudian takbir kedua salawat Ibrahim, kemudian pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan oleh Nabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi ikhwata, Nabi SAW mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab karena dia sedang ditanya. Kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau kalian mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini.
Ya Allah, tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, kita ngomong. Ya Allah, tetapkan ampunan bagi orang tuaku. Berikan rahmat bagi orang tuaku. Dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku. Dan begitu seterusnya. Ikhwatah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, bahwa apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena mereka juga menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyarutil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kata Nabi SAW, dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian. Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, dan juga melembutkan hati. Adapun yang dimaksud doa, nah itulah yang ditunggu-tunggu para penghuni kubur. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu memang ditunggu mereka doanya. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa yang tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada Allah agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ikhwatal iman, kemudian timbul pertanyaan. Walaupun sekali lagi ini ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Karena Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan Allahu a'lam, ini perkara gaib. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surat Fatir ayat ke-22, di mana Allah mengatakan bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur. Dan juga Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat ke-80, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur, disibukkan dengan taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka, sehingga mereka sibuk, tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah setelah perang Badar. Di perang Badar kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Robi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Maka Nabi SAW tiba-tiba mengajak bicara jasad-jasad mereka yang telah mati itu. Dan kata Nabi SAW, fa inni wajadtu ma wa'adanil rabbi haqqo. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtu wa ma ada rabbukum haqqo. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang yang sudah mati? Mereka sudah mati, kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, kalian tidak lebih mendengar dari aku, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Maksudnya mereka yang mati ini dengar tapi tidak bisa menjawab. Dari hadis ini, sebagian mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara kepada mereka. Cuma masalahnya mereka tidak bisa menjawab. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar, karena hadis ini bicara kekhususan Nabi saja. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara trompa, kan ada hadis yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara trompa sendal orang yang mengantarnya.
Sebagian ulama mengatakan, lihat, mereka mendengar karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat diantar di kubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak, karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, nah disitulah dia mendengar suara terompah sendal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayit itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu alam. Karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti umpamanya ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan kalau dia orang baik, maka akan mengatakan segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan hendak kau bawa kemana aku. Artinya kan dia merasakan, tapi merasakannya saat itu saja. Saat ketika diantar jenazahnya, termasuk juga mendengar suara terompah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Umpamanya, ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipinya, merobek-robek pakaiannya, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan nihayah namanya, menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud azab di sini? Sebagian para ulama mengatakan, ya diazab. Karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Umpamanya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi saya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Menangis ini bukan menangis yang wajar, tapi menangis seolah-olah tidak terima takdir. Seperti itu menangisnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayit itu diazab. Tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian juga masalah yang lain. Apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Umpamanya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Ruh mengatakan bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum, sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain.
Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa, syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman, mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, juga seperti Sa'id ibn Zubair, dia mengatakan, apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Sabit Al-Bunani dan juga Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah menziarah itu tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala mengatakan hadisnya lemah. Tapi sekali lagi ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah, karena ini perkara gaib masalahnya. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah, dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu alam ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebagian ulama mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu alam tawakuf. Tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ada alam yang disebut dengan barzakh, alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ikhwatal iman, ada 4 perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa istighfar. Karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga yang tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rob, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah. Tapi keburu meninggal mendadak. Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan mengumrohkan. Tentunya setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ketika aku duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba datang seseorang dan dia mengatakan, saya ingin bersedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, maka pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, orang tuaku, dia punya hutang puasa 1 bulan. Apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan,
"Dia belum haji ya Rasulullah, apakah aku boleh menghajikannya?" Maka Rasul mengatakan, "Hajikan untuk dia." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya, kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini adalah yang ketiga. Dan yang keempat, kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu, karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Apalagi mendekati bulan Ramadan, banyak orang-orang yang menziarahi keluarganya. Maka doakanlah mereka, itulah yang mereka inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.